Kemudian kita akan bahas tentang co-branding atau kolaborasi antar merek. Co-branding itu adalah strategi pemasaran di mana dua atau lebih merek bekerja sama untuk menciptakan nilai tambah atau kemitraan strategis untuk menciptakan penawaran nilai yang unik. Manfaatnya tentu untuk perluasan pasar, transfer nilai positif antar merek, dan kemudian peningkatan kredibilitas. Tipe-tipe co-branding itu ada beberapa. Yang pertama adalah ingredient co-branding. Ketika satu merek menjadi komponen utama dalam produk merek tersebut, kemudian ya produk yang lainnya adalah menempel di sini. Contohnya, misalkan di sini kalau dalam dunia komputer adalah Intel Inside dengan laptop. Banyak kerjasama ya di sana. Intel Inside laptopnya bisa Asus, atau bisa Dell, bisa HP. Kemudian kalau dalam dunia handphone ada teknologi Dolby Audio yang digabungkan dengan smartphone Samsung di situ. Kalau untuk di dunia outdoor ada merek Gore-Tex ya, bahan tahan air yang digabungkan dengan brand The North Face. Tipe co-branding yang kedua adalah composite co-branding. Itu adalah kolaborasi dua merek yang menciptakan produk atau layanan yang benar-benar baru. Analogi sederhananya seperti dua kaki terkenal berkolaborasi membuat menu baru. Seperti Nike dengan Apple, ya, menciptakan produk Nike Plus Running Application-nya by Apple. Kemudian Spotify dengan Starbucks menciptakan In-Store Music Experience. Kemudian Samsung dengan Google menciptakan Android Operating System di sini. Itu semuanya menciptakan brand yang baru. Co-branding contoh yang ketiganya adalah parallel co-branding. Dua merek setara berkolaborasi untuk target pasar baru. Analogi sederhananya seperti dua bintang film terkenal main dalam film yang sama. Nah, contoh populer dari parallel co-branding itu adalah Lego plus Star Wars di sini. Kemudian ada Adidas plus Porsche Design untuk sport fashion. Tipe co-branding keempat adalah compound co-branding. Kolaborasi lebih dari dua merek. Contoh populernya kita lihat contoh di Indonesia, brand di Indonesia, Garuda Indonesia plus BNI plus Visa. Mereka menciptakan kartu kredit. Kemudian KFC ditambah dengan Indofood ditambah sambal ABC, mereka menciptakan menu spesial. Terus contoh lagi di dalam dunia handphone itu adalah Marvel ditambah Oppo ditambah Disney menciptakan smartphone edisi khusus, edisi Marvel dan edisi Disney di sini. Adapun konsep dasar portofolio merek itu adalah brand extension adalah penggunaan merek yang sudah mapan untuk memasuki kategori produk baru. Strategi ini akan membantu perusahaan memanfaatkan ekuitas merek yang sudah ada, tapi risiko utamanya adalah kerusakan reputasi jika produk baru ini tidak memenuhi harapan konsumen. Nah, jenis-jenis brand extension itu ada line extension dan kategori extension. Contohnya, line extension itu adalah perluasan dalam kategori yang sama. Misalkan Coca-Cola Zero, ya kan? Coca-Cola Company menciptakan Coca-Cola Zero dan Diet Coke, itu line extension. Kemudian untuk kategori extension itu perluasan ke kategori berbeda. Contohnya Virgin dari airline ke mobile phone. Nah, itu kategori yang berbeda. Mereka main di pesawat gitu, tapi mereka bisa main ke mobile phone. Adapun faktor kesuksesannya itu adalah kesesuaian dengan merek induk mereka, kekuatan merek yang existing, serta transfer keahlian dan asosiasi. Itu kuncinya untuk faktor kesuksesan untuk extension. Kemudian kita akan berbicara tentang rebranding. Rebranding itu adalah memperbarui identitas merek. Jadi merek, nama, brand, logo dan lain-lain itu udah ada, tapi itu dirubah identitasnya termasuknya ya. Hal ini dilakukan untuk memastikan relevansi di pasar yang berubah. Contoh, ya kan? Dulu Apple itu namanya adalah Apple Computer, dirubah menjadi Apple Incorporated untuk mengcover line yang lebih luas lagi. Kemudian Burberry itu adalah merek yang konservatif di situ. Mereka di identitas itu di switch, mereka di rebranding menjadi luxury fashion. Kemudian ada Federal Express, ya kan. Federal Express itu dirubah sekarang namanya menjadi FedEx. Ada lagi yang tentu kalian sudah sangat terbiasa, yaitu KFC. Dulu namanya Kentucky Fried Chicken, tapi seiring dengan trennya peningkatan tren kesehatan di dunia, kata-kata fried itu mengandung efek yang negatif. Jadi dirubahlah menjadi KFC. Tidak ada terlihat kata-kata fried-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tahapan rebranding di sini. Ada analisa situasi, kemudian perencanaan strategi, kemudian implementasi, dan evaluasi di sini. Yang utama adalah bagian awal dulu ya, analisa situasi. Karena kalau salah merumuskan situasi yang terjadi, maka akan salah juga untuk dalam penentuan strategi dan implementasinya. Kalian bisa baca secara detail di situ.